Assalamualaikum, kulo nuwun Pak De. Terdengar suara laki-laki yang aku kenal dari arah depan pintu rumah. Ternyata itu adalah suara Mas Min. Di belakangnya disusul oleh Pak Duluk dan satu orang lagi yang rasanya masih asing. Masuk sini. Kebetulan sekali, momennya pas dan sudah pada ngumpul. Bapak pun menyambut orang-orang yang baru datang. Mas Min adalah tetangga dan juga masih kerabat jauh Bapak. Pak Den Duluk juga masih kerabat jauh. Namun aku penasaran siapa satu orang yang dibawa oleh mereka. Kami semua duduk di ruang tamu dan ya biasa saja. Kami saling sapa, ngobrol basa-basi. Di atas meja sudah terhampar sajian makanan ringan, gorengan dan pastinya yang tidak pernah ketinggalan yaitu teh poci dengan gula batunya. Namun di antara berbagai sajian itu ada 5 gelas yang terjajar rapi yang berisikan air putih, penuh. Entah untuk apa deretan gelas dengan isi air putih tersebut. Bening dan jernihnya membuat mataku fokus melihatnya di antara ragam makanan ringan yang tersaji. Gung, nanti Mas Min, Pak Duluk, Aldi dan Pak Supir nantinya mereka akan mengantarmu ke Banjarnegara. Ayo lekas kita mulai prosesinya, keburu tambah malam, ucap Bapak. Waktu berjalan dengan cepat. Tak terasa jam dinding sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Persiapan pun segera dilakukan. Beberapa barang juga sudah tertata rapi di bagasi mobil. Namun ternyata ada beberapa wejangan singkat dari Bapak sebelum kami memulai perjalanan. Kalian berlima yang mau berangkat ke Banjarnegara, ambil gelas berisikan air putih itu satu persatu. Minum tapi sisakan setengah. Setelah itu siramkan ke atap atau depan mobil. Kami berlima pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak tanpa banyak tanya. Pikirku itu hanya air putih. Mungkin air ini sudah diisi doa oleh Bapak yang nantinya akan berguna sebagai perlindungan saat perjalanan. Aku berpesan pada semuanya, jaga sopan santun kalian saat berkendara, mulut dan tingkah laku yang baik. Perjalanan malam lumayan menguras tenaga. Alah, santai mawon Pak. Saya sudah terbiasa melakukan perjalanan malam. Saya nggak ngantukan. Pokoknya keluarga panjenengan bakal aman dan selamat, ucap Pak Supir yang membuat aku mulai merasa tidak nyaman. Bapak hanya terdiam. Sesaat setelah itu beliau berpesan satu hal lagi. Nanti setibanya di Banjarnegara sudah dipastikan hari sudah larut malam. Mungkin dini hari saat sudah sampai di sana. Aku sarankan kalian menginap dulu, beristirahat sejenak sampai subuh. Dan setelah sholat subuh selesai silakan lanjutkan perjalanan untuk kembali ke Tegal. Bapak memberikan arahan tersebut. Karena memang mobil yang kami tumpangi ini rencananya akan dibawa kembali untuk mengangkut rombongan keluarga besar yang nantinya juga akan hadir saat prosesi akad nikah dilaksanakan. Setelah mendengar pesan dari Bapak dan berpamitan pada orang-orang yang berada di rumah, kami berlima mulai masuk ke dalam mobil satu persatu. Aku berada di baris paling depan berdampingan dengan Pak Supir. Tujuannya agar aku bisa menjadi kompas perjalanan. Baris kedua diisi oleh Pak Duluk dan Aldi. Di sini Aldi ditugaskan oleh Pak Le untuk menjaga mobilnya. Aldi adalah satu-satunya keluarga dekat yang terpaksa harus ikut. Di baris ketiga, Mas Min duduk sendiri mengisi kekosongan dan memastikan semua barang yang akan dibawa sudah masuk ke dalam mobil. Setelah segalanya persiapan selesai, tak lupa kami memanjatkan doa. Perjalanan menuju Banjarnegara malam ini pun dimulai. Sudah dijelaskan di awal, rute yang dipilih menuju Banjarnegara adalah rute via Pemalang, rute tercepat untuk mencapai tujuan, walaupun akan ada banyak jalan berkelok dan naik turun dalam perjalanan ini yang harus kami hadapi. Mobil melaju dengan kecepatan stabil. Lepas dari kota dan Kabupaten Tegal, masuklah kami ke Kabupaten Pemalang, tetangga kota yang bahasanya tidak jauh berbeda, termasuk wilayah Republik of Ngapak. Suasana di dalam mobil pun cukup nyaman. Kami semua berbincang tentang kesibukan satu sama lain. Yang paling banyak pertanyaan tentunya adalah aku, orang yang merantau di Jakarta. Banyak pertanyaan mengenai pekerjaanku, yang tak jarang bertemu dengan orang-orang ternama, penulis-penulis terkenal yang karyanya sudah menyebar sampai ke pelosok negeri ini. Banyak yang beranggapan aku sudah sukses bekerja di ibu kota, bertemu, berfoto dengan penulis dan artis yang mereka sukai, dan menganggap apa yang aku pajang di media sosialku adalah sebuah pencapaian utuh dari karirku. Padahal media sosial tak lebih dari sebuah dokumentasi bagiku. Kadang muncul pikiran, aku yang sudah kuliah bekerja di ibu kota masih kalah penghasilannya dengan mereka yang hidup berdagang di kota kecil. Apa yang terlihat di media sosial tak selamanya berimbas langsung ke kehidupan nyata.
Aku menyandarkan kepalaku di dekat jendela. Saat ini mobil terus melaju menerabas gelap malam yang makin pekat. Kendaraan yang lewat jumlahnya juga tidak terlalu banyak, membuat suasana kini semakin sepi. Hanya bunyi musik dangdut pantura dan mesin mobil yang menemani kami dalam perjalanan ini. Sesekali aku menatap jauh ke arah luar, melihat deretan pohon pinus yang berdiri rapi di sisi sebelah kiri. Sampai akhirnya mataku terfokus pada sesuatu. Sosok bayangan hitam seperti berjalan cepat mengikuti laju mobil kami, melewati deretan pohon pinus seperti tanpa hambatan, lurus menerobos padatnya pohon pinus yang berdiri sangat rapat. Mataku mencoba lebih fokus lagi melihatnya, memastikan bayangan apa yang aku lihat itu bukanlah bayangan dari mobil yang kami tumpangi. Namun sepertinya ia menyadari saat aku memperhatikannya. Sosok tersebut berhenti sesaat. Seketika itu aku hanya bisa terpukau melihatnya. Mulut tak bisa terbuka, wajahku mendadak kaku, mataku melotot terus melihatnya. Sosok itu melompat-lompat dan akhirnya melesat ke atas. Aku tak bisa lagi melihat sosok bayangan tersebut. Pandanganku terhalang oleh atap mobil. Aku masih terdiam memproses perasaan di antara terkejut dan takut. Dalam hati aku bertanya makhluk apa itu tadi. Namun aku berusaha menahannya sendiri agar tidak jadi kepanikan di dalam mobil. "Ada apa mas? Sampai mendongak melihat ke atas gitu?" tanya Aldi mengagetkanku. "Oh, nggak ada apa-apa Di. Kayaknya mas lihat sesuatu yang bergerak di hutan." "Hah? Lihat apa mas? Dari tadi yang ada cuma deretan pohon pinus doang." "Gung, jangan nakut-nakutin lah. Lihat apa kamu tadi?" tanya Pak Den dulu kepadaku. "Oh, nggak ada Pak De. Kayaknya saya salah lihat. Sepertinya itu bayangan motor atau mobil, atau mungkin monyet atau hewan malam dalam hutan." "Aduh, senengnya loh bikin orang deg-degan. Kita lagi di perjalanan, fokus aja lihat ke depan, arahin Pak Supir, nyasar malah bingung nanti." "Doa yang baik Pak De, jangan bilang kayak gitu." Udah, gak ada apa-apa kok Pak De, sudah tenang semua ya, biar perjalanannya berjalan lancar." "Oh iya, Mas Min tidur ya?" tanyaku pada Pak D mencoba mengalihkan pembicaraan. "Iya, dia tidur, biarin aja, nanti bisa gantian nyetir kalau Pak supirnya capek. Iya nggak Pak?" "Santai Om, aman, masih segar bugar ini. Perjalanan kayak gini sudah biasa saya lewati. Mas Agung santai aja, aku ini sudah berpengalaman, perjalanan malam nggak pernah kenapa-napa. Yang katanya jalanan ini seram lah, jalanan itu nakutin lah, itu semuanya cerita aja mas, sing santai, nggak usah takut. Manusia itu kan makhluk paling sempurna." "Saya nggak takut Pak Supir, mungkin tadi saya salah lihat aja." Aku mencoba mengakhiri pembicaraan ini agar tidak menjurus ke suatu hal perdebatan. Mobil kini masih melaju dengan normal. Hutan pinus sudah kami lewati dengan lancar. Ada sedikit kelegaan dalam hati. Sampai saat ini tak ada gangguan yang berarti di dalam perjalanan. Tiba kami melewati beberapa rumah warga dan bangunan-bangunan, terlihat lampu-lampu yang menerangi jalan. Mobil terus melaju dengan tenang. Selepas melewati pemukiman, tibalah kami melewati hamparan sawah yang luas. Saat siang deretan bukit pun terlihat, namun saat malam yang terlihat hanyalah kegelapan. Nampak dari kejauhan dua pohon randu besar menyambut kami. Bentuknya yang tinggi menjulang bak raksasa yang kuat dan perkasa. Sosoknya tak hilang oleh kegelapan malam. Anehnya semakin dekat semakin aku merasakan hal yang tidak biasa. Malam itu jalanan terasa sangat sepi. Kondisi jalanan yang kami lewati pun mulai berkelok-kelok. Lampu dekat dan lampu jauh terus dimainkan sebagai kode keberadaan kami untuk kendaraan yang akan melintas dari arah berlawanan. Hal itu dilakukan karena tidak tersedianya lampu penerangan jalan. Cahaya yang kami lihat hanyalah dari mobil yang kami tumpangi. "Pak Sopir, tolong bunyikan klakson 3 kali sebelum melewati 2 pohon besar itu ya." Untuk apa mas? Kan jalanannya sepi. Kita melaju dengan tenang sekarang. Santai aja, gak akan terjadi apa-apa," balas Pak Supir yang seakan menyepelekan permintaanku. "Setidaknya klakson Pak, barangkali ada kendaraan dari arah berlawanan atau sekedar menghormati lingkungan sekitar." Aku masih berusaha meyakinkan Pak Sopir. Mitos mas, itu mitos. Saya pernah dengar cerita 2 kali tentang pohon randu tersebut. Tapi itu kan cuma cerita mas, zaman sekarang kok masih percaya hal semacam itu?" jawabnya sambil cengengesan. "Ya kan cuma nekan klakson aja, apa susahnya sih Pak?"
Aku masih mencoba untuk meyakinkannya, namun tak ada tindakan dari Pak sopir. Lambat laun mobil yang akhirnya kami tumpangi pun melewati 2 pohon randu tersebut. Aku hanya bisa diam, tak ingin memaksakan kepercayaanku kepada orang lain. Kalau sudah tidak percaya, ya mau bagaimana lagi. Tiba-tiba kami dikagetkan oleh suara yang datang dari arah belakang. "Heh, awas, ada yang mau turun." Suara Mas Min mengagetkan kami semua. Ia mengatakan bahwasannya ada sesuatu di atas kami yang sedang turun. Kecepatan kendaraan yang kami tumpangi sempat menurun dikarenakan kondisi jalan yang kini mulai menanjak. Suara Mas Min sontak membuat semua penumpang menjadi panik. Berbarengan dengan itu, aku merasakan mobil seperti menginjak ranting pohon kering. Aku pun menengok ke bagian belakang. Yang aku lihat Mas Min sedang tertidur dengan posisi tubuh bersandar pada kursi mobil. Kepalanya mendongak menghadap ke atas. Jelas sekali tadi ada suara Mas Min yang aku tidak salah dengar. Di, tadi kan Mas Min kan yang ngomong?" Tanyaku pada Aldi untuk memastikan. "Bener Mas, bener tadi memang yang bilang itu Mas Min. Aku juga dengar kok, tapi kok dia tidur ya? Ngelindur kayaknya Mas." "Ngomong apa sih tadi dia itu? Mudun-mudun gitu ya? Turun-turun, apa yang turun?" "Gak tahu Mas, aku juga gak paham. Mau dibangunkan apa Mas?" Tanya Aldi menawarkan untuk membangunkan Mas Min. Gak usah deh, biarin aja Mas Min istirahat, biar bisa menggantikan sopir saat kelelahan nanti," perintahku pada Aldi. Namun belum juga aku menghadap ke depan, mobil mendadak berhenti disertai dengan bunyi benda jatuh dari atas. Saat aku arahkan pandanganku, betapa terkejutnya dengan apa yang kulihat saat ini. Seekor ular berwarna hijau sudah berada tepat di depan kami, jauh tepat di bagian kap mobil. "Aduh, ada ular lagi. Ular apa itu Mas?" Teriakan terdengar dari orang di sampingku. Pak supir terkejut dan sontak berteriak memberitahu kami semua dengan apa yang baru saja dia lihat. Sontak ular hijau itu seperti melihat dan memperhatikan kami dari kaca depan mobil. Lidahnya keluar masuk, matanya menatap tajam ke arah kami semua. Aku berpikir bagaimana cara menyingkirkan ular tersebut. Aku tak tahu jenis ular apa itu. Apakah berbisa atau tidak, hal itulah yang menjadikan aku ragu saat ini untuk mengusirnya. Pak supir pun berinisiatif menyemprotkan air yang berasal dari nozzle, bagian yang berfungsi untuk menyemprotkan cairan guna membersihkan kaca mobil. Ternyata cara tersebut berhasil mengusir ular tersebut tanpa mengharuskan kami keluar dari dalam mobil untuk berhadapan dengannya. Ular tersebut langsung berjalan cepat menuju pohon di sebelah kiri. Sosoknya hilang begitu saja masuk ke dalam sela-sela akar pohon yang begitu besar. "Alhamdulillah, udah pergi. Ada ular. Ada apa ini ya? Ada aja gangguan di perjalanan," gerutu Pak sopir sembari menekan kembali gas mobil. Perlahan mobil berjalan kembali. Perjalanan kami kembali dilanjutkan dengan segudang pertanyaan yang ada di kepalaku. Jauh dalam diam, aku terus memproses apa yang akan terjadi selanjutnya. Ular memiliki simbol sebagai peringatan, apalagi datangnya di saat-saat penting seperti sekarang. Di saat aku hendak melakukan proses pernikahan, biasanya kedatangan ular erat dikaitkan dengan peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi aku mencoba untuk mengabaikannya, mencoba untuk tetap berpikir jernih. Kalau itu adalah sebuah pertanda, setidaknya aku harus lebih berhati-hati lagi. Tapi kenapa kejadian itu tepat sekali terjadi setelah Mas Min mengigau di dalam tidurnya? Di saat yang sama mobil kami sedang berada di antara 2 pohon itu, pohon randu jajar. Pohon yang dikenal memiliki aura mistis oleh masyarakat sekitar, yang memiliki cerita-cerita yang tidak masuk di nalar pikiran manusia. Tak ingin membahas lebih jauh dan berlarut-larut, aku fokuskan tenagaku saat ini agar perjalanan menuju Banjarnegara segera aku selesaikan. Kini mobil melaju dengan tenang. Kondisi di dalam mobil pun sudah kembali kondusif. Jalanan yang kami lewati kini mulai menanjak, naik turun dan berkelok-kelok, membuat pandangan harus tetap awas dan konsentrasi tinggi. Aku yang dalam hal ini hanya duduk saja berusaha tetap tersadar agar aku bisa terus mengarahkan laju mobil, mengarahkan Pak supir untuk berkendara di jalan yang benar. Tak lama berselang, tanjakan terakhir akhirnya kami lewati. Berbarengan dengan itu, kami sudah melewati Gapura Selamat Jalan Kabupaten Pemalang. Kini selanjutnya mobil berjalan menuju Kabupaten Purbalingga. Mobil sudah berada di jalan yang lebih datar dan tak lama berselang jalanan yang kami lewati kini mulai menurun. Pak sopir mengendalikan mobil dengan sangat hati-hati di turunan. Malah bagiku terlalu hati-hati.
Mobil berjalan terlalu pelan, padahal saat ini terbentang jalanan yang kosong di depan. Belum terlihat ada kendaraan lain. Hal aneh aku rasakan saat ini. Kenapa gas tidak ditekan secara penuh saja? Setidaknya laju mobil bisa sedikit lebih cepat. Deru suara mesin mobil seperti saat menanjak tadi masih aku dengar. Laju mobil benar-benar sangat pelan, seperti sedang membawa beban yang sangat berat. Pak, kok nggak digas aja sih Pak? Saya rasa kecepatan mobil itu bisa ditambah loh. Jalanan di depan kan kosong Pak. Pintaku pada Pak sopir. Lah Mas, ini saya udah tekan gaspol, tapi mobil nggak mau lari. Rasanya kayak ada yang nahan mobil ini, ucap Pak sopir. Ah, kenapa lagi ini ya Pak? Masa iya mesinnya bermasalah? Aldi, ini mobil baru kan? Bukan bekas? Tanyaku memastikan kepada Aldi. Mas, gak percaya banget apa ya? Bapak beli mobil itu baru Mas. Belinya di dealer resmi sama aku. Yakinlah sumpah Mas, ucapnya dengan yakin. Terdengar klakson mobil berkali-kali dibunyikan dari arah belakang. Sepertinya laju kendaraan kami yang begitu lambat menyulitkan kendaraan lain untuk melaju. Kecepatan mobil yang kami tumpangi saat ini benar-benar sangat pelan, padahal jalanan yang kami lewati kondisinya menurun. Sedikit terasa ganjil rasanya, karena tidak sabar dengan laju mobil kami. Kendaraan yang posisinya ada di belakang mobil akhirnya terpaksa menyalip dari sisi kanan untuk mendahului. Aku melihat laju mobil yang lain rata-rata berkecepatan tinggi, lancar saja saat berjalan. Pak, nanti kita menepi dulu ya. Di depan sepertinya ada pasar. Kita bisa berhenti di situ. Setidaknya tempat ramai untuk melakukan pengecekan mobil, perintahku pada Pak sopir. Baik Mas, jawab Pak sopir dengan singkat. Tak berapa lama akhirnya kami pun tiba di pasar yang aku maksud. Suasana malam itu belum terlalu sepi. Jam masih menunjukkan pukul 9 malam lebih. Mobil pun langsung menepi ke sisi sebelah kiri. Kami semua turun. Pak sopir langsung saja membuka penutup kap mobil. Masmin yang juga ikut terbangun bergegas ke depan menyusul Pak sopir yang kemudian disusul olehku. Kami bertiga memeriksa setiap sudut mesin mobil di depan kami. Segalanya nampak baik-baik saja. Aku pun berinisiatif memeriksa ban. Satu persatu aku periksa. Ban juga tampak normal. Segalanya tampak sempurna layaknya mobil baru pada umumnya. Tidak ada yang salah. Hal ini membuat aku bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Aku merasakan ada hal aneh setelah sebelumnya kami melewati pohon kembar itu. Semuanya normal Mas, semua baik-baik saja, tegas Pak sopir mengatakan hal tersebut. Mungkin kita kurang berdoa kali, sahut Pak Deduluk. Gak usah dikait-kaitkan hal tersebut sama hal-hal mistis Pak. Mungkin mesinnya kurang panas. Coba nanti kita gas lagi, mudah-mudahan sih aman. Sebentar ya, aku kebelet buang air kecil. Mumpung berhenti ya sekalian aja, ucap Pak sopir sambil berjalan. Aku sekalian juga lah, gak tahan, sambung Pak Deduluk disusul juga oleh Aldi dan Masmin. Pok ya ditahan sebentar kenapa? Di depan ada pom bensin loh, kurang baik rasanya jika kencing sembarangan, ada tempatnya sendiri. Aduh Mas, udah terlanjur keluar, gak bisa ditahan lagi, dingin soalnya. Gak baik Mas kalau buang air kecil itu ditahan, malah jadi penyakit, ucap Pak sopir dengan posisi membelakangiku. Mas aku gak sekalian, mumpung berhenti loh Mas, ucap Aldi. Ada fasilitas yang namanya toilet umum di pom bensin. Kalau buang air kecil sebaiknya di tempat yang gak sembarangan gitu. Aku buang air kecil di pom saja, lagian jaraknya gak jauh dari sini, jawabku sedikit kesal karena perilaku mereka. Kencing sembarangan, sudah pada tua tidak punya tata krama. Sopan santunmu ada di mana? Ucapan itu muncul secara tiba-tiba. Seorang kakek tua berjalan membungkuk dengan sebuah tongkat di tangannya yang digunakan untuk berjalan. Suaranya jelas saja mengagetkanku. Sontak kami semua menoleh ke arahnya. Berisik, orang tua tidur aja sana. Sampean di luar malam-malam begini nanti bisa masuk angin. Sana pulang, teriak Pak sopir yang merasa terganggu dengan omongan orang tua tersebut. Ngapunten Mbah, maafkan sikap saudara-saudara saya. Sekali lagi maafkan ketidaksopanan saudara saya ya Mbah. Aku mencoba memisahkan adu mulut antara mereka berdua. Setelah keadaan membaik kami pun bergegas masuk ke dalam mobil. Saat aku membuka kaca bermaksud berpamitan kepada kakek tua itu, yang kudapati adalah hal yang membuat aku terdiam. Orang yang kurang ajar akan bertemu bencana,
Ucap orang tua itu ke arah kami. Aku langsung terdiam di kursiku, memikirkan ucapan orang tua tersebut. Kodam idu genis sabdo dadi. Tiba-tiba terbersit hal tersebut. Teringat pada bapak saat marah. Ucapannya bisa menjadi doa yang buruk. Seringkali berimbas hal yang tidak baik. Mungkin kata-kata tadi bisa saja benar jika mulut orang tua tersebut memiliki kodam idu genis sabdo dadi. Aku merasakan ada petaka yang sedang mengintai kami. Tak lama mobil pun bergegas meninggalkan pasar tempat kami berhenti sebelumnya. Buru-buru kami menghindari keributan yang hampir saja terjadi karena tingkah konyol yang dilakukan oleh Pak Supir. Rasanya sudah hilang segala pikiran baik untuk orang yang satu ini. Semua yang aku ucapkan pun disangkal. Padahal maksud dan tujuannya agar kita semua selamat selama melakukan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat cahaya dari dalam tas yang aku letakkan di bawah kursi. Lekas aku periksa karena rasa penasaranku. Saat aku membuka tas, ternyata sumber cahaya tersebut adalah dari batu biru. Batu yang aku bawa karena permintaan bapak siang tadi. Sinarnya tidak begitu terang, redup berwarna biru. Pertanyaan muncul kembali, mengapa batu ini bersinar sesaat setelah pertemuan dengan orang tua tadi? Apa yang sebenarnya memicu batu ini memancarkan sinarnya? Hal-hal yang aku temui dalam perjalanan ini seperti menjadi teka-teki tersendiri yang mau tidak mau harus aku segera pecahkan. Ngapain mas duduk begitu? Bahaya loh kalau saya nanti ngerem mendadak. Suara Pak Sopir mengagetkanku, membuat aku segera menutup tasku dan kembali ke posisi awal. Oh itu pak, handphone saya yang buat kerjaan nyala, cuman ngecek aja siapa tahu ada hal penting. Jawabku menutupi kejadian yang barusan saja terjadi. Mas, mau nikah kok urusan kerjaan terus? Santai loh mas, nikmati perjalanan. Mau hari bahagia kok masih sibuk urusin kerjaan? Timpal Aldi dari bangku di belakangku. Aku mau ngecek doang, nggak sampai ngurusin kerjaan. Udah kalian istirahat aja, biar badan nggak terlalu capek. Dan juga ingat pesan bapak, pulang dari Banjarnegara setelah subuh. Iyo mas, yo wes mas, tak istirahat dulu. Kayak Mas Min nih, yang pelor, nempel langsung molor. Kali ini laju mobil sudah kembali normal. Kecepatan dipacu membelah gelapnya malam. Tak lama terasa kami semua sudah hampir keluar dari Purbalingga. Aldi, Pak D, dan Mas Min sudah menjelajah mimpi mereka masing-masing. Semuanya lelap tertidur. Aku yang sedari tadi duduk diam, pandanganku kadang melihat sekitaran dan fokus ke depan. Pak supir melaju mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tak ada lagi obrolan yang terjadi kepada kami. Karena setelah rentetan kejadian tadi, rasanya malas sekali menjalin komunikasi dengan orang ini. Mas Agung gak ikutan tidur. Tiba-tiba Pak supir membuka obrolan. Enggak, kalau aku tidur siapa yang ngarahin kamu? Siapa yang memandu perjalanan ini? Jawabku dengan ketus. Bu ya jangan galak-galak loh mas. Ya maaf, tadi saya nggak mendengarkan omongan sampean. Saya orangnya males ribet, yang simpel aja mas pokoknya. Pak, omongan saya itu nggak ribet dan nggak ada ribet-ribetnya. Gampang saja dilakukan. Apa susahnya menekan klakson? Apa susahnya menahan buang air kecil sebentar? Tadi ada saja loh pak kejadiannya. Iya, saya paham mas. Tapi nggak baik rasanya kalau terlalu percaya sama hal mistis. Kalau kita nggak percaya, mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal yang tidak baik. Mikir positif aja mas, nggak usah terlalu dipikirin. Yang udah ya udah. Yang penting sampean saya antar selamat sampai tujuan. Ucap Pak sopir mencoba menjelaskan. Sudah pak, bapak konsentrasi aja dengan tugas bapak. Fokus nyetir aja, udah malam soalnya. Kalau ngantuk nggak usah dipaksakan, gantian sama Mas Min. Jawabku mencoba mengakhiri obrolan. Baik mas, saya masih kuat kok. Perjalanan malam seperti ini sudah jadi makanan saya sehari-hari. Jawab Pak supir. Udah pak, terus fokus aja ke depan. Penerangan di jalan saat malam seperti ini kurang bagus. Sekali lagi aku memperingatkan Pak sopir. Mobil pun terus melaju dengan stabil. Tak ada halangan atau gangguan yang kami rasakan saat ini. Sopir juga dengan mudah menyalip beberapa mobil yang ada di depan kami. Hingga tak berselang lama akhirnya kami sampai di perjalanan kami. Di kabupaten yang terkenal dengan minuman dawet ayunya. Lampu-lampu jalanan utama Banjarnegara menyambut kami. Sepi dan terangnya membuat tenang pikiranku. Rasanya sudah seperti mau pecah saja sekala beban pikiran bertumpuk penuh di kepala. Persiapan menuju prosesi pernikahan benar-benar menguras isi dompet, tenaga, dan pikiran. Mobil pun terus melaju dan akhirnya keluar dari jalur provinsi. Yang selanjutnya mobil masuk ke jalanan yang menuju desa.
Jembatan sungai yang panjang, jalanan berkelok-kelok dan menanjak menjadi tantangan saat perjalanan malam hari. Lampu penerangan hanya terdapat di beberapa titik saja. Kebetulan saat kami datang, kondisinya sudah masuk tengah malam. Dalam hati aku merasa lega. Perjalanan panjang dari kota yang berada di pesisir pantai menuju desa yang berada di balik kaki gunung sudah aku tempuh. Tinggal menunggu waktu saja. 1 hari lagi prosesi pernikahan yang sudah siap digelar dan tinggal 1 langkah lagi menunggu kedatangan keluarga besar dari Tegal. Semoga keselamatan selalu menyertai kami semua. Setidaknya itulah yang saat ini aku pikirkan. Jalanan menuju desa calon istriku benar-benar sudah sepi. Sepanjang jalan tak ada mobil lain yang aku temui. Pengendara motor masih mondar-mandir. Beberapa aktivitas manusia masih ada. Saat melewati sebuah pasar, mereka pun sibuk mempersiapkan salak yang sepertinya akan dikirim keluar daerah. "Pak, berhenti sebentar di depan ya Pak. Itu ada minimarket masih buka. Saya mau beli beberapa cemilan dan obat. Persiapan masuk desa. Karena rasanya malas kalau sudah sampai desa calon istri. Jaraknya lumayan jauh dan bikin malas." Ucapku pada Pak sopir sembari mengarahkan untuk berhenti di sebuah minimarket yang memang buka 24 jam. Setelah selesai berbelanja beberapa keperluan yang dibutuhkan, aku pun bergegas masuk ke dalam mobil. Hawa dingin pegunungan terasa menusuk tubuhku, yang keluar tanpa menggunakan jaket. Mobil pun melaju kembali. Kali ini mobil masuk ke perkebunan salak milik warga. Jangan pikir kondisi jalanan di sini baik. Saat malam, jalanan di sekitar kebun benar-benar gelap gulita. Tak ada penerangan. Di depan kami terlihat ada sebuah jembatan kecil. Terbersit sedikit di pikiranku tentang cerita mistis masyarakat makhluk penunggu yang sering menampakkan wujudnya saat malam hari di sekitar perkebunan salak. "Pak, tolong bunyikan klakson 3 kali ya sebelum melewati jembatan." Pintaku pada Pak sopir yang dibalas dengan sikap diam, seolah dia tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Kemudian mobil melaju melewati jembatan. Aku hanya bisa menyimpan kesal dalam hati. "Tolong bunyikan klakson 3 kali saat melewati tikungan yang ada di pohon besar itu, Pak." Sekali lagi pintaku kepada Pak sopir. Kali ini sikap yang sama yang aku dapatkan. Pak sopir hanya diam, pandangannya fokus menghadap ke depan, seolah tak mau lagi mendengarkan ucapanku. Tanda tanya besar muncul. Sikap Pak sopir benar-benar aneh. Apa mungkin dia sudah bosan dengan permintaanku yang percaya akan cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat? Aku hanya bersikap lebih hati-hati saja setelah sebelumnya rentetan peristiwa aneh terjadi kepadaku. Hal ini hanya aku yang bisa merasakan. Wajar jika orang lain tidak percaya. Aku juga tidak bisa memaksakan apa yang aku percaya kepada orang lain. Namun tak ada salahnya jika kita semua menghormati dan menjunjung sopan santun saat berada di tanah orang lain. Dari kejauhan terlihat gapura desa menyambut kedatangan kami semua. Mobil akhirnya memasuki desa. Saat ini yang dituju adalah rumah saudara dari calon istriku. Sudah dijelaskan di awal, setelah ini aku akan menjalani prosesi pingit. Tak bertemu calon istriku, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh pergi berkendara sendiri terlalu jauh. Segalanya dilakukan demi menjaga keselamatanku sebelum hari pernikahan tiba. Akhirnya mobil yang kami kendarai berhenti di rumah salah satu saudara dari calon istriku. Perjalanan malam yang kami tempuh berhasil kami lalui dengan sederet peristiwa. Kami semua pun turun dari mobil yang sudah terparkir. Seluruh badan rasanya sangat pegal sekali. Dengan segera sanak saudara dari calon istriku menyambut kedatangan dan mempersilahkan kami semua masuk ke dalam. Mas Bambang dan istrinya Mbak Siwi menyambut kami dengan hangat. Mempersilahkan kami semua duduk di ruang tamu yang mejanya sudah diisi penuh oleh segala jenis makanan ringan. "Malam banget Mas sampainya. Memangnya jam berapa perjalanan dari Tegal?" Mas Bambang menanyakan waktu perjalanan kami yang sudah terlalu malam saat tiba di desa. "Jam 8 Mas, cuma tadi ada sedikit masalah di jalan, tapi alhamdulillah yang penting selamat sampai tujuan," jawabku kepada Mas Bambang. "Oh alah, syukurlah kalau begitu. Ini yang ikut siapa aja Mas? Apa saudara jauh semua?" Mas Bambang menanyakan siapa yang ikut dalam perjalanan ini. "Oh ini Mas Min. Dulu bantuin bapak di warung, tapi itu dulu waktu saya kecil. Sekarang udah usaha sendiri, sudah dianggap seperti saudara sama keluarga. Kalau ini Pak sopir, lalu ini sepupu saya Mas Aldi namanya, ditugaskan menjaga mobil barunya. Nah yang paling muda itu adalah Pak Den Duluk, saudara jauh bapak dari Wonogiri." Aku mencoba membuat candaan agar suasana lebih mencair. Kami semua pun tertawa kecuali Pak sopir. Aku melihat tatapan kosong di wajahnya.
seperti sedang melamun memikirkan sesuatu. "Oh alah, Mas Agung ini suka bercanda aja orangnya. Monggo Mas, disambi semua cemilannya." Mas Bambang mempersilahkan kami untuk memakan camilan yang sudah tersedia. "Monggo, ini yang anget-anget diminum ya. Kopi sama tehnya silakan dinikmati." Suara Mbak Siwi yang datang dengan membawakan nampan yang berisi kopi khas Banjarnegara dan teh hangat. Rokok kemudian kami nyalakan. Camilan juga kami lahap dengan cepat. Teh dan kopi yang dihidangkan juga tidak didiamkan begitu saja. Semuanya kami nikmati. Malam dingin yang panjang, perjalanan yang jauh membuat perut kami semua seperti kosong kembali setelah makan besar di Tegal. Obrolan seputar perjalanan tadi aku ceritakan kepada Mas Bambang dan istrinya, hingga kami semua larut dalam canda tawa malam itu. Mas Bambang dan Mbak Siwi, saya Simin, sebagai perwakilan dari keluarga Mas Agung, mengabarkan dengan ini tugas saya sudah selesai ya Mas, mengantarkan Mas Agung dari Tegal ke Banjarnegara. Saya dan teman-teman yang lain mohon pamit. Saya titip Mas Agung sampai hari pernikahan ya Mas. Tanpa basa-basi, Mas Min langsung mengatakan salam perpisahan, berpamitan untuk pulang ke Tegal. Kata-kata Mas Min hampir membuat aku memuntahkan kembali kopi yang aku minum karena kaget mendengarnya. Loh Mas, kok dadakan gitu? Baru aja sampai, kok mau langsung pamit aja Mas? Mas Bambang langsung refleks menanggapi Mas Min dengan gelagapan. Sudah cukup Mas Bambang untuk istirahatnya. Saya barusan dibisiki Pak Supir. Beliau dapat kabar kalau harus kembali ke Tegal karena ada urusan. Balas Mas Min. Lah Mas, kan pesan dari Bapak itu kalau mau pulang setelah subuhan aja Mas. Mas gak ingat? Tanyaku pada Mas Min. Sekarang atau subuh sama aja Gung, gak ada bedanya. Dari tadi kan aku di mobil cuma tidur. Nanti kalau Pak Supir kecapean bisa gantian. Balas Mas Min yang masih kuat dengan keinginannya. Tapi ini makanan masih banyak loh Mas, belum dikeluarkan semua. Gak ada yang nemanin Mas Agung di rumah ini. Tanya Mas Bambang. Kita semua harus kembali Mas Bambang. Nantinya masing-masing dari kami akan ditempatkan di mobil yang berbeda saat perjalanan di hari pernikahan. Keluarga dari Tegal yang datang kan lumayan banyak. Kami nanti ditugaskan sebagai petunjuk jalan. Kan tahu sendiri, kalau pakai aplikasi peta di handphone sering nyasar malahan. Kami gak terlalu percaya. Jawab Mas Min. Sudahlah, saya mau pulang malam ini. Ada atau tidak adanya yang mau ikut, saya tetap berangkat. Saya ada urusan penting, ada urusan keluarga yang perlu saya selesaikan. Mas Agung, mohon izin ya Mas. Timpal Pak Sopir yang kini mulai ikut berbicara setelah dari tadi hanya diam. Jujur aku tak bisa lagi menahan mereka. Segalanya berjalan begitu cepat. Waktu juga sudah terlalu malam. Energi rasanya sudah habis. Ingin rasanya beristirahat. Dan akhirnya aku pun tak memperdulikan lagi dengan keputusan yang mereka ambil. Daripada terus terjadi adu argumen, akhirnya aku memilih untuk menerima permintaan mereka. Di, kamu juga ikut pulang ke Tegal? Tanyaku pada Aldi. Piye ya Mas, masih pegal-pegal badan aku. Gak apa-apa Mas, aku ikut aja lah. Ntar malah gak enak sama yang lain. Lagian tugasku kan menjaga mobil. Ucap Aldi menjawab pertanyaanku. Persiapan untuk kembali ke kota Bahari segera dilakukan. Mas Bambang dan Mbak Siwi sibuk menyiapkan bekal makanan ringan yang nantinya akan dibawa oleh rombongan untuk sekedar mengganjal perut sampai ke kota tujuan. Pak Supir, apa mau saya antar sampai batas desa? Tapi sebenarnya sih gampang. Setelah melewati kebun salak tadi, Bapak nanti langsung belok kiri. Itu ke arah jalan provinsi. Jangan ke kanan ya Pak, karena itu jalanan menuju desa. Aku memberikan arahan memastikan mereka agar tidak tersesat di tengah perjalanan malam. Paham, saya tahu itu. Gampang sekali jalannya. Masih ingat kok, Mas Agung gak usah mengantar. Cukup diam saja di rumah. Jawab Pak Sopir yang membuat aku memincingkan mata mendengar sikapnya yang datar dan perkataannya yang menurutku kurang nyaman. Sebenarnya ada apa dengan orang ini? Mesin mobil kembali dinyalakan. Suaranya memecah keheningan malam yang sudah begitu pekat. Dinginnya sudah tidak bisa lagi ditahan. Beberapa warga desa sudah terlelap terlalu dalam pada tidurnya. Beberapa lagi masih sibuk dengan pekerjaan dandan salak. Aku hanya berdiri di depan pintu rumah, ditemani Mas Bambang dan Mbak Siwi. Aku sempat melihat jam tangan yang menempel erat di tanganku kini pukul 1 dini hari. Bunyi klakson mengagetkanku. Lambaian tangan Aldi yang sekarang duduk di depan menggantikan posisiku menjadi tanda. Malam itu juga mereka pulang menuju kota Bahari. Aku memasuki rumah ketika mobil kini mulai hilang dari pandangan. Aku menuju kursi di ruang tamu dengan segudang pertanyaan di dalam pikiran. Rasa khawatir muncul silih berganti.
mengingat medan yang harus mereka tempuh dan beberapa rentetan masalah yang aku lalui saat perjalanan menuju Banjarnegara. Gusti, berikan mereka perlindungan. Aku ingin segalanya berjalan dengan baik. Mudahkanlah semuanya. Gumamku yang terus berharap keselamatan untuk semua agar acara pernikahan berjalan dengan lancar. Cukup lama aku terdiam di kursi ruang tamu, menghabiskan beberapa batang rokok, sambil sesekali berkomunikasi dengan calon istriku lewat aplikasi percakapan di smartphone, membahas beberapa hal terkait acara akad yang harus aku persiapkan. Tersisa waktu hanya 1 hari saja. Pikiranku menjadi kacau. Mana dulu yang harus aku utamakan? Rasanya tenaga hari ini sudah terkuras habis tak tersisa. Loh, Gung, kamu belum tidur? Mikirin apa toh, Le? Tanya Mbak Siwi mengagetkanku. Banyak, Mbak. Mumet aku. Aduh, keluhku kepada Mbak Siwi. Ya sudah, masuk kamar aja sana, biar lebih entengan besok. Pernikahan itu memang tidak seperti orang kira. Terlihat bahagia di postingan media sosial, tapi saat mengurus prosesnya bikin kepala mau pecah. Udah, sana kamu mendingan tidur. Perintah Mbak Siwi kepadaku. Nanti Mbak, aku baru bisa tidur kalau sudah dapat kabar dari adik sepupuku Aldi. Sontak setelah mengatakan hal itu, aku pun baru tersadar. Tak ada satu orang pun dalam mobil itu yang kontaknya aku simpan. Aduh, sialan, gumamku dalam hati.